Ya, kalau misalkan seorang istri misalkan justru menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tua, maka bisa dikatakan istri tersebut adalah bukan istri yang baik. Ketika seorang itu banyak misalkan keluarganya ya memberikan mahar-mahar yang sangat fantastis, ini yang bikin para pria ini akhirnya ya mundur deh, anak belum sanggup. Manusiawi itu mah ya. Aduh ini bawa capek. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang ini ditujukan untuk para pemuda, Masya Allah. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena dengan menikah, itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Berarti tema hari ini membahas pernikahan. Pernikahan, Masya Allah nih. Yang di sini semua rata-rata belum pada nikah. Makanya ini pembahasan. Kita bujang, Ustaz. Kita bujang kan. Nan, bisa nggak di tema ini gimana caranya setelah podcast ini biar selesai, anak-anak di sini biar ada kepikiran kemauan pada nikah, biar ada kemauan buat pada nikah. Masya Allah ya, mudah-mudahan. Seberapa penting menikah? Karena sekarang nih, kalau misalnya lihat di internet banyak orang-orang yang gak mau nikah. Kalaupun nikah gak mau punya anak. Bahasa kerennya child free. Nah itu. Sekarang ada nih. Lascil. Apa bukan lascil? Child free apa lascil? Child free. Maksudnya kalau misalkan gini deh, pertanyaannya gini dulu. Boleh gak sih di dalam Islam kita gak nikah? Bolehkah di dalam Islam tidak nikah? Yang perlu digarisbawahi bahwasanya pernikahan merupakan syariat Allah Azza wa Jalla. Perintah dari Allah langsung. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih." Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, ya, dan juga hamba-hamba sahaya, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Ya, dan jika mereka miskin, maka Allah akan berikan karunia. Allah kayakan mereka dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Maka menikah ini menjadi perintah Allah Azza wa Jalla yang mana harus kita lakukan. Jadi tidak bisa tidak ada suatu alasan mungkin ya seseorang itu untuk tidak menikah, karena tujuan dari pernikahan itu salah satunya untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Menikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Oh, nikah sunnah, Nan? Ayo, sunnah kan kalau misalkan dilakuin dapat pahala, nggak dilakuin nggak apa-apa. Tapi berarti lebih tepatnya lagi sunnah dalam sini adalah ajarannya Rasulullah SAW. Jadi termasuk dari ajarannya Nabi SAW yaitu pernikahan, karena semua para nabi itu menikah semuanya. Kalau misalkan kita nikah, oke nikah. Cuman kita udah planning dari awal nggak mau punya anak. Waduh. Nggak mau punya anak. Gitu ya. Ya. Karena banyak alasan ya. Karena yang pertama ekonomi, yang kedua karena ngerasa si orang tuanya nggak layak jadi orang tua, belum siap. Tapi kan belum siap, emang dia ngerasa nih, oh gue nih nggak layak menjadi orang tua, jadi nggak mau punya anak. Ya. Boleh ya gitu? Nggak boleh, karena tujuan dari pernikahan tersebut yaitu memiliki keturunan. Berarti kalau dia menikah tidak pengen punya anak, berarti dia keluar dari kodrat tujuan pernikahan tersebut. Biar halal aja maksudnya, biar nggak zina. Biar nggak zina. Tapi Rasulullah SAW juga memerintahkan, kata Rasulullah SAW, aku sangat bangga dengan umatku itu dengan memperbanyak anak.
Ya, memperbanyak keturunan. Jadi tujuan dari pernikahan itu salah satunya ya untuk memperbanyak keturunan. Jadi nggak bisa orang itu menikah tapi nggak mau punya anak gitu. Karena balik lagi anak ini merupakan amanat dari Allah ya. Jadi nggak bisa kita mengatur namanya amanat Allah yang Allah berikan. Nggak bisa. Kalau kita nggak mau punya anak dulu berarti dia keluar dari tujuan pernikahan tersebut. Karena di antara tujuan pernikahan itu yaitu memperbanyak keturunan gitu. Dan juga tujuan atau arti atau makna dari pernikahan tersebut adalah yaitu menyatukan dua anak Adam ya, dua dari laki-laki dan perempuan. Dan yang harus digarisbawahi adalah bahwasanya pernikahan itu harus dari keturunan anak Adam. Artinya apa? Harus sesama manusia. Nama jin. Nggak bisa menikah itu dengan jin, nggak bisa menikah itu dengan binatang atau misalkan dengan ya dengan maksudnya dengan boneka, nggak bisa karena tujuan apa pernikahan itu adalah menggabungkan dua anak Adam laki-laki dan perempuan ya, dan jenisnya juga harus laki-laki dan perempuan. Nggak bisa laki-laki dengan laki-laki, nggak bisa juga perempuan dengan perempuan. Cuman sekarang banyak tuh ya. Ya itu berarti dia keluar dari kodratnya. Ya karena kodratnya sebagai manusia itu menikah laki-laki dengan perempuan. Nggak bisa itu dia Kalau misalkan dengan laki-laki. Kalau misalkan laki-laki berubah jadi perempuan dulu, laki-laki. Iya berarti dia keluar dari kodratnya Allah. Ya. Duluan ya. Iya, karena dia sudah ditentukan oleh Allah menjadi laki-laki kemudian berubah menjadi perempuan, berarti dia keluar dari menyalahi kodratnya dia sebagai laki-laki gitu. Kalau pilihannya nanti jodohnya juga udah ditentuin apa gimana? Iya, berkaitan dengan jodoh juga. Jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu bahkan ketika kita di saat bayi, di saat umur 4 bulan, di saat itu juga jodoh kita ini sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jodoh kita tuh yang menikah sama kita. Ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah jodoh kita nanti. Jadi yang menikah sama kita belum tentu jodoh. Ya, kalau misalkan umurnya belum panjang, ketika dia menikah akhirnya baru 3 bulan, 4 bulan, naudzubillah kemudian cerai, ya berarti itu bukan jodohnya dia. Cara tahu nih dia jodoh gua gimana? Sampai mati kan. Ya. Enggak, maksudnya tuh sebelum nikah nih. Oh, ini jodoh gua. Nah, Ada kejelasannya. Cek belakangnya. Gitu. Makanya tuh ketika kita belum memasuki jenjang pernikahan ya, ada step-step ya kita gimana cara dia itu jodoh kita atau bukan ya. Di antaranya pacaran dulu. Lah, Salah. lah. Seperti misalkan pertama yang jelas kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan jodoh yang baik. Ketika kita misalkan serak sama seorang wanita misalkan, ini anak serak sama fulanah nih, sama anggap misalkan siapa namanya Zainab gitu, anak serak sama Zainab nih misalkan. Tapi kita sebagai laki-laki apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mendatangi orang tuanya. Ya. Cara kita bisa serak tuh gimana Nan? Ya, kita kan pasti laki-laki ini punya ketertarikan dengan wanita. Ke fisik. Hah? Ke fisik berarti. Iya, kita melihat seorang wanita itu bisa lihat dari fisiknya, bisa lihat atau dari agamanya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahkan karena 4 hal. Artinya kita menikahi wanita itu nggak jauh dari 4 hal tersebut nih. Ya, yang pertama itu 5 liha karena hartanya. Tajir berarti harimnya. Enggak, nanti kita akan urutkan. Kalau tajir hanya tajirnya. Harim lu tajirnya, cewek tanya. Masuk bro. Ya, yang 5 liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzati din taribat yadak. Wanita itu dinikahkan karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Engkau pilih agamanya, maka engkau akan selamat. Oh, berarti kita boleh milih cewek karena hartanya? Boleh. Karena tujuan kita memilih pasangan itu bisa karena dia orang kaya misalkan. Boleh enggak Independent woman. Wah, berat itu tuh. gaji 3 juta bisa beli
Bisa beli iPhone. iPhone 8 juta kan bingung. Kosannya bayar 5 juta. Ya jadi atau kita Sisanya dari mana tuh? ngumpulin nabung. ya atau kita misalkan menikahkan wanita karena apa? Karena dia cantik. Boleh itu tidak apa namanya bukan menjadi suatu yang tidak boleh gitu. Cantik tapi agamanya kuring gitu gimana? Nah, makanya kan hadis ini ditutup dengan apa? Engkau pilih agamanya maka engkau akan selamat. Enggak, kalau misalnya kita milih cantik tapi agamanya kuring tapi tetap boleh. Ya kalau misalkan saya itu boleh-boleh saja, tapi nanti kembali lagi ke entenya nih, bakal menjadi suatu yang mungkin ada sedikit problema gitu. Makanya kalau ente pengen selamat dunia akhirat, maka yang dicari itu agamanya. Cari yang sama muslim, gue udah bilang kan. Jadi gini kita kan bicara pernikahan nih. Bentar. Nih, kita kan bicara pernikahan. Iya. Apa emang benar nih? Ah. Apa emang benar? Jodoh pasangan kita nanti mencerminkan diri kita sendiri. Gimana tuh, Nan? Ya Ketika misalnya gue bandel nih, gue Banyak dapetnya nih, yang banyak bandel yang juga. ngomong jodoh nih cerminan Iya, kita. di Iya. sini. Gue bandel, gue dapat yang bandel. Apa gue baik dapat yang baik atau kebalikan? Gue baik tapi dapat yang bandel. Gimana tuh? Nan? gitu. Maka ada juga di dalam sebuah ayat disebutkan wat thayyibati lit thayyibin, yang baik itu akan mendapatkan yang baik. Pria yang baik itu akan mendapatkan wanita yang baik. Wal khabithati lil khabithin, perempuan yang buruk itu dengan laki-laki yang buruk. Mungkin maka dari itulah ketika kita pengen mencari pasangan ya, anak pengen cari istri anak yang baik, yang soleha, maka kita juga harus mengaca diri. Apakah kita sudah baik? Apakah kita juga sudah soleh? Maka jangan timbang tindih. Anak pengen wanita yang soleha, yang begini baik, cantik luar biasa, tapi kitanya masih begajulan juga. Nah makanya itu kita juga harus memperhatikan diri sendiri. Makanya itu kan pasangan itu sesuai dengan cerminan Anda. Ketika kita baik, ya insya Allah Allah kasih yang baik juga. Ketika kita misalkan kurang yang baik, ya mungkin juga Allah berikan yang kurang baik juga. Maka kita juga harus melihat kepada diri kita sendiri gitu. Kalau ente pengen wanita soleha, istri yang soleha, maka kita juga harus menjadi seorang laki-laki yang soleh. Nah, Seperti kalau tadi kan laki-laki boleh apa? Kaya, apa boleh dapetin cewek yang kaya, cantik dan lain-lain lah. Kalau perempuan Maka ada kalau, pilihan 4 itu juga perempuan. ya kalau untuk perempuan, Nabi SAW bersabda di hadis yang lainnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu." Kata Nabi SAW, jika datang kepada kalian, yaitu kepada para wali-wali wanita nih ya, kepada keluarganya wanita ya, seseorang yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Maka jadi berarti nggak ada pilihan kalau perempuan. nggak ada pilihannya itu, baik agamanya dan baik akhlaknya. Untuk perempuan itu Makin pilihannya ngamuk seperti ya. itu. Cewek-cewek makin ngamuk. Ya. Licik ya gitu tuh. Tapi kalau Anak kita kesetaraan. The bener momen. makanya itu Bener woman. makanya itu kelemahan kita sebagai laki-laki itu ada pada pandangannya. Maka itu kita nggak menutup kemungkinan kalau kita itu suka dengan wanita yang cantik ya. Kita pengen istri kita cantik kan. Ya karena kita laki-laki itu kelemahannya ada di pandangannya. Maka dari itu ketika kita ingin menikah dengan istri kita ya atau calon istri kita, maka dari itu kita juga harus melihat calon pasangan kita itu seperti apa. Jadi nggak bisa ketika kita mau menikah kita nggak lihat nih pasangan kita nih siapa. Ya pernah suatu ketika ada seseorang yang ingin menikah, kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau sudah melihatnya? Artinya engkau sudah melihat wanitanya, calon pasangannya. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, lah aku belum melihatnya. Kata Rasulullah SAW, fadhab undur ilaiha. Pergi kamu, lihat pasangan kamu. Oh nggak apa-apa disuruh lihat. Dulu kan udah ketutup. Iya, gitu. Nah, kalau yang cadaran gitu ya. Cadar kan Oh berarti dulu boleh tutup. dibukanan Ya, cadarnya. makanya ketika kita dalam masa ta'aruf ya, kita saling mengenal ya, ketika maka di dalam syariat Islam boleh yang namanya itu nazar. Nazar itu melihat, meskipun orang wanita tersebut memakai cadar, maka kita wanita tersebut harus membuka cadarnya. Kata Nabi SAW, kita harus lihat. Artinya apa? Kita benar-benar lihat wajahnya, bagaimana wajahnya, bagaimana matanya misalnya. Kalau rambut nggak boleh Nan. Sebagian para ulama mengatakan boleh, tapi di situ harus ada mahramnya. Jadi ya nggak boleh terlalu lama juga, lihat sebentar kemudian ditutup lagi. Tapi yang ya apa namanya dari ciri
fisik muka juga insya Allah sudah menilaikan semuanya gitu. Tapi yang paling ditakutin menilai dari rambut kan gak bakal mungkin ya. Iya, karena yang kita lihat itu kita bakal ngelihat wajahnya gitu. Kalau rambut kan Rambut paling ditakutin tuh kalau dibuka nih tetap laki-laki. Aduh. Nah, itu. Makanya Aduh di sini. makanya itu kan. Kan, tapi kalau balik lagi ke tujuan pernikahan nih, Iya. kita kan harus mempunyai keturunan tujuannya. Iya. Cuman iya. dari kedua belah pihak tuh sepakat kita pengen punya keturunan tapi ikut program. Gimana tuh? 2 doang ya? Ya makanya itu bagaimana dengan program ya dilihat dilihat maslahatnya ya. Kalau misalkan dia sudah banyak anaknya misalkan udah 3 nih, kemudian atau 4 misalkan 10. kebanyakan ya. Bayangkan ya. Atau misalkan sudah 4 gitu, dia takut merasa sulit atau gimana gitu. Ketika itu boleh dia memprogram ya, tapi bukan terus programnya itu dengan program sendiri gitu. Ya artinya tidak menentukan. Jadi sebelum menikah pokoknya anaknya pengen 2 di program sendiri gitu. Sebelumnya dari awal Dari gitu. Nah, awal. itu nggak boleh Kalau karena misalkan kayak ngikutin aturan pemerintah kan ada negara-negara yang dibatasin itu gak? Oh Nah, iya. ya, itu gimana? ya wallahu alam, kalau anak lebih berpendapat ya namanya memperbanyak anak itu kan sebuah perintah dari Allah. Ya. Ketika misalkan itu berbenturan dengan perintah Allah, maka peraturan tersebut nggak bisa kita jalankan. Karena Rasulullah SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebuah ketaatan kepada makhluk jika itu bertentangan dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini melanggar misalkan ketentuan Allah, maka kita nggak bisa taat gitu. Tadi kan kata lu kalau misalkan kita nikah itu rezeki bakal dilimpahin. Betul. Cuman permasalahan sekarang banyak orang-orang yang udah nikah malah kekurangan ekonomi. Dan itu jadi ketakutan orang-orang yang belum pada nikah. Dan jadi permasalahan utama juga di sebuah hubungan. Jadi masalah terbesar perceraian, Ya. perekonomian itu. Jadi kalau emang bukan ngebantah agama, maksud gua kalau misalkan ada bisa dilurusin lagi gitu. Ya, jika seseorang benar-benar Kenapa masih ada orang-orang yang udah nikah tapi ekonominya tuh bukan naik malah turun. Makin ada yang makin Bukan ada banyak. ya itu mungkin salah satu hikmah dari Allah Azza wa Jalla ya. Mungkin ketika dia menikah kemudian Allah berikan cobaan dulu ya. Karena kita tidak tahu hikmah yang Allah berikan kepada cobaan kita ya. Tapi yang jelas jika kita benar-benar yakin dengan ayat Al-Qur'an ya, bahwasanya dengan menikah Allah akan memberikan rizki yang banyak ya, dibukakannya pintu-pintu rizki. Insyaallah Allah tidak mungkin melanggar janjinya. Mungkin di saat itu Allah masih memberikan ujian dulu ya kepada keluarga tersebut. Tapi kita kan nggak tahu 3 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya ternyata dia menjadi orang yang masya Allah kaya gitu. Jadi bukan suatu halangan ketika seseorang itu takut menikah, takut ekonominya beginilah. Semua ini janji dari Allah. Jika dia menikah maka Allah akan berikan kekayaan pada orang tersebut. Jadi Allah nggak mungkin melanggar janjinya. Atau karena emang si orangnya malas. Gak mau Ya usaha. mungkin dari beberapa faktor ya. Atau mungkin dia kurang bersyukur kepada Allah. Ternyata selama ini dia cukup sebetulnya karena dia ngerasa kurang. Jadi sehingga dia ngerasa ya kurang terus gitu. Wah, anak zuat menikah kok nggak gini-gini aja ya. Kan namanya orang itu kalau dia bersyukur ya, mensyukuri apa yang ada, insya Allah dia merasa pasti akan cukup gitu. Apa yang dibawa nih buat nikah nih, mahar coba minimal tuh apa sih Nah, yang kita harus tebak. pegang tuh? Betul. Pembahasan Apa kita mahar harus ya. janji 100 juta. modal janji. Ya, betul. mahar Indonesia 1 guys. M. Itu bikin tegang tuh. Itu bikin Jadi malas nikah tegang. tuh. Jadi Mungkin dari kecil tegang gara-gara itu Dengan Mahar tuh udah kayak tanah harganya. Tiap tahun naik. naik. Sama sih ya. Enggak. Naik tiap Gaji tahun. gua, Sekarang berapa coba di sini? 100 Oh, 50 mah kecil amat. 70. 50 plus kandang. Itu cepet mahar ya. Bukan, biasa. Apa bawaan? Bawaan itu. Biasanya mahar itu 1 juta, 2 Mahar juta. lebih rohis biasanya ya. Mahar. Tapi- Itu buat Tetep acara aja. gedungnya ya? Yang ditanya Ya. itu kan bawaan, maharnya mah. Mahar Bawaan. siapa nih?
Jadi yang penting bentar, mahar dulu ya. Ya, berkaitan dengan mahar ya. Makanya Bawa anda. Ya, kita masuknya ke mahar. Mahar ini karena yang harus ada dalam pernikahan. Alat sholat juga udah beres tuh ya. Iya, betul. Tapi kan ada yang sebagian orang itu meminta mahar yang sangat fantastis ya. Misalkan apakah itu boleh ya? Tidak ada batasan. Ya, boleh berarti. Tidak ada batasan. Iya. Mahar itu haknya seorang istri. Oke. Ya, jadi seorang istri itu berhak untuk meminta apa? Ya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semudah-mudahnya mahar itu adalah ciri tanda wanita salehah. Artinya yang memudahkan maharnya, maka dia kata Nabi memiliki sifat wanita yang salehah. Artinya maka itu juga kita harus melihat ya. Ketika kita misalkan mendatangi seorang wanita, mendatangi keluarganya misalkan calon pasangan kita, ketika dia meminta mahar dan kita belum mampu ya, berarti mungkin di situ tanda dari Allah bahwasanya dia mungkin bukan jodoh buat kita. Karena kita pengen cari wanita yang baik, wanita yang salehah ya, pasti akan memberikan kemudahan di dalam memberikan mahar. Tapi gini kan, enggak setiap wanita kemudahannya itu sama. Paham gak sih? Tingkatan kemudahannya mungkin buat dia, gue minta mahar segini doang itu harusnya lu harusnya bisa. Kalau emang lu mau, enggak gitu juga sebenarnya. Cuma harusnya lu usaha lah gitu. Kan standarnya kan beda-beda gitu setiap orang. Makanya itu. Apa berarti itu ngebuktiin kalau dia langsung nggak solehah? Oh bukan. Ketika dia melihat ya, kalau misalkan wanita tersebut memberikan kemudahan di dalam memberikan mahar, ya artinya ya yang penting ana bisa zuat, ana bisa nikah, ana berikan mahar misalkan. Bahkan salah satu sahabat Nabi SAW itu memberikan maharnya hanya cincin besi. Cincin besi yang mungkin ya Allah berapa sih harganya gitu. Ya bahkan juga ada sebuah riwayat atau sebuah bukan sebuah riwayat sebuah cerita ya di negeri Saudi Arabia yang maharnya itu hanya segelas air. Subhanallah, artinya benar-benar memberikan kemudahan kepada pasangannya tersebut. Yang penting artinya dia bisa menikah gitu. Kan akhirnya ketika seorang itu banyak misalkan keluarganya ya memberikan mahar-mahar yang sangat fantastis, ini yang bikin para pria ini akhirnya mundur deh, anak belum sanggup manusiawi itu mah ya. Makanya itu kan itu menjadi sebuah problem buat para laki-laki. Bukan berarti kita nggak mampu gitu. Insya Allah mampu gitu, bisa cuma aja. nanti dulu gitu ya. Saya mah berarti satu ema ya. Gitu karena ada yang lebih penting dari mahar, yaitu dengan Beli rumah. Mendingan dagang. Nah gini Nan, yang nentuin mahar tuh si ceweknya atau si orang tuanya? Yang memberikan ketentuan adalah perempuannya. Sekarang kan kebanyakan orang tuanya. Itu makanya anak gue cantik. Gak mau kasih makan. Masa gak ngundang keluarga. Udah kasih gue makan daging tiap hari. Masa cuma dikasih segini. Tapi boleh gak orang tua yang nentuin mahar? Lah karena ini hak wanita. Oh gak boleh Nan? Nggak, karena ini adalah hak perempuan. Jadi yang menentukan itu perempuannya. Pasti. Karena maka dari itu karena mahar inilah nanti yang akan dimiliki oleh perempuannya. Oh berarti gak boleh Nan? Bukan mahar ini dimiliki oleh orang tuanya. Oh iya. Mahar ini digocek. dimiliki. Maharnya 1 juta. Bawaannya. Kita kan. Digocek. Iya kan? Hukum kalau bawaan gitu boleh itu gak, Nan? Enggak, hukum Apa? bawaan dulu Enggak, gimana? bentar lu. Kalau itu boleh gak? Mahar yang nentuin si ceweknya, kan sekarang kejadian gitu. Mahar yang nentuin misalkan maharnya 1 juta, bawaannya 100 juta, 200 juta gitu. Maka kembali lagi ya, ketika kita mencari pasangan kita ya, kita juga harus melihat keluarganya, ya. Dan juga kita juga mengaca pada diri kita sendiri. Ketika kita ingin meminta keluarga tersebut, apakah kita mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Maka dari itu ketika kita pengen menikah ya diusahakan itu yang setara dengan kita. Jadi ketika mereka meminta mahar, kita insya Allah mampu untuk mengabulkannya gitu. Ketika misalkan maharnya oke lah cuma 500.000, suatu kemudahan ya, insya Allah bisa kita. Kemudian bawaannya misalkan
bawaannya itu 30 juta, 40 juta dan 100 juta yang harus digaris udah bawahi ada sekarang. Udah nggak ada 30 juta. ya, yang perlu digaris bawahi juga ya, pernikahan itu tidak harus bermewah-mewahan. Tidak harus ya. Tidak harus. Ya nggak ada sebuah syariat yang menunjukkan bahwasanya pernikahan itu harus mewah, harus seperti ini, harus ada ini lah. Bahkan kata Nabi SAW, dengan memotong satu kambing saja itu sudah cukup. Artinya ketika ada pernikahan, Nabi SAW itu memerintahkan untuk diiklankan. Maksudnya itu untuk diumumkan. Ya, ketika diumumkan dan nggak perlu ada namanya bermewah-mewah, harus seperti ini, Gambus. Iya, nggak Kenapa harus perlu. diumumin? Ya, karena ini sebuah nikmat dari Allah, kabar gembira berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu maka berceritakanlah, beritakanlah. Oh, Ya. bukan biar gak kena fitnah. Biar gak digerebek gitu ya. Ya mungkin hikmah salah satunya ya biar orang-orang tahu bahwasanya Ngerasain bahagia juga gitu. ngerasain kebahagiaan juga. Mungkin di saat kita berumah berumah, ketika ada dalam rumah tersebut kita dengan istri kita, ya orang udah tahu bahwa itu pasangan suami istri gitu. Maka perlu yang namanya diumumkan gitu. Kalau misalkan ta'aruf dalam Islam yang benar tuh gimana tuh? Ta'aruf dalam Islam ya memang sebelum kita masuki namanya pernikahan ya, mungkin ada yang namanya ta'aruf, saling mengenal ya. Tapi tentu dengan batasan-batasan syariat. Artinya apa? Bukan ana lagi ta'aruf jalan ke mall berdua gitu ya. Terus makan di kafe berdua, tapi ana nggak pegangan tangan. Ini bukan ta'aruf namanya. Apa pacaran syar'i? Ya, Pacaran syar'i. itu lah. Nah, Apa? Kalau via chatan, nah Chatting. chattingan. ketika chat tersebut memang dibutuhkan untuk suatu keperluan, misalkan seperti Pendekatan lah intinya. ya tidak harus juga dalam pendekatan. Artinya gini, ketika misalkan kita bertanya ya, nggak, kita ingin berhubungan dengan keluarganya tapi nggak bisa, adanya calon-calon kita nih. Akhirnya kita hubungin bagaimana nanti bawaannya seperti apa, acaranya pengen seperti apa, bagaimana undangannya gitu. Insya Allah itu nggak jadi masalah. Yang penting nggak Ya, berlebihan. nanya yang harus ditanyain aja. Yang penting ya, yang perlu nggak terus udah belum, udah makan belum. Mau digofotin nggak? Apa? Mau digofotin nggak? Beres mandi, pop dong. Ya, ya. Tapi Nan, kalau misalnya nanti nikah nih, diharusinya kita satu rumah sama orang tua apa pisah apa gimana tuh? Toib, Diharusinya kita. ya kalau kita melihat kalau diri kita sudah ada kemampuan untuk minimal nggak perlu beli rumah dulu, misalkan kita mampu untuk ngontrak, lebih baik kita ngontrak ya, karena ini kita punya kehidupan ya, kita nggak mau memberatkan orang tua kita ya. Jadi lebih ahsannya apa, kita punya bukan rumah sendiri, hanya punya kehidupan sendiri gitu. Meskipun itu cuman ngontrak, rumahnya kecil, tapi ini lebih selamat lah insya Allah. Lebih ahsannya seperti itu. Lebih pisah gitu ya. Lebih ahsannya kita berpisah gitu. Tapi kalau misalkan orang tua kita udah tua, nggak ada yang jagain, Itu gimana? itu gimana tuh? Nah kalau misalkan orang tua kita sudah tua ya, kita sebagai laki-laki ya, maka yang paling wajib adalah kita berbakti kepada orang tua. Karena istri kita itu di nomor 2. Tapi Oh gitu? iya, kita sebagai laki-laki itu yang lebih wajib mana? Taat kepada istri kita atau orang tua kita? Taat kepada orang tua kita. Taat ya. Karena kebaktian kita sebagai laki-laki itu sampai kita meninggal. Kalau perempuan? Nah, kalau baktinya seorang wanita kepada orang tuanya itu sampai dia menikah. Tapi setelah menikah maka baktinya itu berpindah kepada suaminya. Maka dia wajib untuk taat kepada suaminya. Tapi kita sebagai laki-laki wajib untuk lebih taat kepada orang tua kita. Itu banyak perdebatan banget itu ya. Ya, Kamu jadi pilih orang tua apa? Pilih ibu kamu apa aku? Nah, Ini banyak tuh, sekarang ya. banyak. Banyak tuh nah. Banyak banget. ya Sekarang kalau Dosa nggak itu? Siapa gak? nah kalau misalkan si wanitanya nyebutin kata-kata itu gimana? Hukumnya? Yang ngelarang si suaminya buat ngasih duit ke ibunya.
Kalau itu misal gimana, Nan? ya kalau misalkan seorang istri misalkan justru menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tua, maka bisa dikatakan istri tersebut adalah bukan istri yang baik. Karena seorang istri yang salehah adalah yang senantiasa membantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah. Dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yaitu berbakti kepada orang tua. Kita sebagai laki-laki, ketika ada istri yang menghalang-halangi untuk seorang suami itu berbakti kepada orang tuanya, maka ini istri yang kurang Kalau baik. dibalik gitu. Nan, misalkan gue punya istri, gue ngelarang istri gue ngasih uang ke orang tuanya. Itu juga kita tidak bisa sebagai suami juga. Langsung narik nafas loh. Waduh. Ya, artinya begini, kita juga sebagai seorang suami ya, ketika kita memimpin kepala keluarga, kita juga harus adil. Ya, jangan mentang-mentang kepemimpinan kita ada di tangan kita, kemudian kita semena-mena kepada istri kita. Istri kita juga punya orang tua, ya. Ketika seorang suami melarang misalkan istrinya untuk ketemu orang tuanya, kita sebagai pemimpin yang zalim. Nggak boleh. Karena dia juga masih punya hak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Oh nggak boleh Nan itu, Nggak suami boleh. ngelarang itu nggak boleh. Nggak boleh kita sebagai suami misalkan ngelarang kita untuk ketemu dengan orang tuanya. Kita sebagai suami yang zalim, nggak boleh seperti itu. Gue pernah dengar malah katanya. Kita sebelum nikah nih, kita tahu nih calon kita nih kan kita taruh nih. Iya. Istri kita nih udah kerja nih. Nah, jadi pas menikah nih penghasilannya lebih besar daripada suami. Iya. Itu gimana? Lebih baik apa gimana tuh? Disebutkan oleh para ulama, ada salah seorang ulama kalau tidak salah itu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada seseorang nelfon bertanya kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Wahai Syekh, gajiku itu lebih sedikit dibandingkan gaji istriku. Kemudian tapi aku tidak semena-mena, artinya aku tidak meminta istriku untuk membiayai atau menafkahi diriku. Kemudian apakah perbuatan aku salah?" Kata saya, perbuatan kamu benar. Artinya apa? Kewajiban nafkah itu mutlak untuk laki-laki, untuk suaminya. Jadi ketika misalkan ada istri kita yang mungkin bekerja ya artinya keuangan tersebut itu 100% hak istrinya. Tapi ketika misalkan seorang istri mau memberikan kepada suaminya, ini bentuk sedekah. Bukan semerta-merta artinya nafkahnya itu berpindah kepada istrinya. Tapi Berarti di saat setelah nikah Nan, istri boleh kerja. nah, berkaitan dengan istri boleh bekerja, para ulama itu merinci ya. Seorang istri itu boleh bekerja harus ada beberapa syarat. Ya. Di antaranya misalkan yang pertama jelas mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian yang kedua, jika suaminya sudah tidak mampu untuk mencari nafkah. Artinya misalkan suaminya sakit parah, udah gak mampu lagi nih mencari nafkah, ya jalan satu-satunya yaitu istri yang bekerja mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, di saat profesi istrinya atau di saat profesi wanita tersebut itu sangat dibutuhkan. Oh dokter misalkan. Seperti bidan misalkan, atau mungkin seperti guru, ya seperti dokter kandungan misalkan. Ini profesi yang dibutuhkan oleh para wanita nih. Nah kemudian yang terakhir adalah jika dia bekerja itu di tempat bekerja yang tidak ada ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Jadi Kalau misalkan karena gaji si suaminya lebih kecil, Kurang terus ya? kurang. Ngerasa kurang. Itu istrinya pengen kerja biar bisa nambahin. itu balik lagi ya, bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Kalau misalkan orang tersebut dan istrinya bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, insya Allah sedikit banyaknya pasti bisa dinikmatin. Kalau istrinya kerja Kurang di buat kantor, bayar sekolah misalkan Nan. Bayar istri kurang. Emang misalkan gaji 2 juta nih, cuman pengeluaran sebulan tuh total 5 juta. Berarti kan kurang 3 juta nih. Kalau nggak ada 3 juta nggak bisa hidup kasarnya. Nah si istri tuh, jadi maksud gue bukan menikmati, nggak bisa dinikmati 2 juta mah. Karena kurang 3 juta nih misalkan. Ya kembali lagi ya, rizik itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita memiliki masalah tentang rizki, ya karena mungkin rizki kita kurang, ini susah untuk menghidupi keluarga, ya kembali lagi kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian kita menyuruh istri kita buat bekerja untuk menambahi
kehidupan kita gitu. Kalau kita nyuruh nggak boleh Nan? Nggak boleh. Atau kalau si istrinya pengen? Maka itu ketika misalkan istrinya pengen, ya balik lagi. Kalau memenuhi syarat-syarat tersebut, maka seorang istri boleh untuk bekerja untuk Iya, menjadi tambahan buat si suaminya. Nah kalau udah dia mau kerja tapi nggak diizinin Nggak boleh, sama suaminya. nggak boleh. Maka Tapi tetap kerja gimana? Tapi Ya, kalau berarti- kerjanya di kantor. Gimana kan banyak begitu sekarang. Nah, kerjanya Iya. di kantor nih. Di kantor satu ruangan sama cowok itu gimana tuh? maka itu ketika dia bekerja dan ada ikhtilat di situ, ada campur baur laki-laki dan perempuan, maka nggak boleh. Karena itu bisa menimbulkan fitnah situ. Maka ketika misalkan tempat kerjanya ini cuman perempuan, ya di ruangannya perempuan dan kemudian profesinya ini sangat dibutuhkan oleh para perempuan misalkan, ya, dan kemudian diizinkan oleh suaminya, maka perempuan boleh bekerja. Nan, kenapa? Ini kan kalau misalkan udah nikah nih, hak yang diharuskan tuh laki-laki yang kerja, perempuan yang di rumah ya. Kenapa harus laki-laki yang kerja, perempuan yang di rumah? Kenapa harus begitu? Karena ada firman Allah Azza wa Jal, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah Azza wa Jal, laki-laki ini adalah pemimpin wanita. Kenapa? Karena laki-laki ini lebih diberikan keutamaan dibandingkan wanita. Dan juga karena apa? Karena nafkah yang diberikan oleh seorang laki-laki. Maka dari itu ketika kenapa laki-laki yang harus bekerja memberikan nafkah? Karena beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Karena laki-laki ini lebih menggunakan akalnya dibandingkan perasaannya. Kalau wanita enggak, lebih mengedepankan perasaannya dibandingkan akalnya. Makanya kata Nabi SAW, perempuan itu bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau luruskan, engkau paksakan untuk lurus, maka tulang rusuk tersebut akan patah. Hubungannya apa tuh Nan? Apa? Akal, iya kan laki-laki pakai akal, perempuan pakai perasaan. Hubungannya dalam pekerjaan tuh apa maksud gue? Maka dari itu kalau laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah. Ya di antaranya laki-laki itu lebih mengedepankan akalnya dibandingkan wanita. Maka dari itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itulah yang akhirnya mewajibkan seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada seorang wanita. Dan juga dikatakan di dalam hadis Nabi bahwasanya perempuan itu sebagai tulang rusuk yang bengkok. Makanya banyak cewek-cewek yang kerja punya penghasilan lebih karena dia cuma pakai perasaan. Ya banyak sekarang nih yang cewek-cewek yang ngerasa di saat dia udah punya duit banyak ngerasa udah nggak butuh laki-laki. Iya, begitu. Atau si laki-lakinya independent woman. Iya. Bener tuh. Iya. Kan ada satu artis tuh yang dia emang cukup sukses di keartisan. Mungkin pekerjaannya bagus, tajir lah intinya. Bisa ngomong independent woman tuh. Padahal banyak laki-laki juga yang kaya, yang pekerjaannya oke, tapi ngomong independent. ya mungkin dari situ ya. Kalau misalkan emang si perempuan dibolehin kerja atau dibalik gitu, di switch tuh, mungkin si perempuan tuh bakal ngerasa lebih nggak sih? Ya ngerasa dia udah punya kemapanan, udah punya Perbedaannya di sana kali ya. Ya seakan-akan ya mereka lebih nggak butuh gitu. Tapi biasanya kalau laki-laki meskipun mereka mapan tapi laki-laki itu akan lebih berpikir akalnya. Dia itu butuh kepada seorang wanita gitu. Pada hakikatnya juga sebetulnya wanita juga butuh kepada laki-laki. Ya, tapi mungkin karena lebih mengedepankan perasaannya, ngerasa ini akhirnya wanita-wanita yang nggak menikah gitu. Maka dari itulah kewajiban mutlak seorang laki-laki itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Oke. Apa yang disebut nafkah sendiri? Buat pasangan. Nafkah tuh apa aja? Nafkah itu Perhiasan kah, mobil. bicara dengan Dior, Chanel, Hai, kan gitu. Louis Vuitton. Louis Vuitton, itu kan? maka nafkah yang seperti apa yang wajib atau yang menjadi hak seorang istri nih. Maka Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, di antara hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya adalah antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan sebagaimana yang engkau makan. Artinya
nafkah yang harus didahulukan adalah makan. Istri ente makan, istri ente juga harus makan. Makanan apa yang ente makan, maka istri ente juga harus makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wataksuha idza tasaita. Engkau memberikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Ya, ketika ente berpakaian, ente beli baju baru misalkan, maka istri ente juga harus mendapatkan baju baru. Oke. Santai di situ dulu ya. Kita laki-laki tidak pernah ribet masalahnya. Mereka semua yang minta Dio, channel, segala macam. Ya, So, kembali lagi ya, ketika kita sebagai seorang suami misalkan yang cinta sama istrinya, yang baik sama istrinya, ketika kita punya rizki lebih, ya ketika misalkan istri kita pengen tas misalkan, kita juga harus melihat nih kemampuan kita sebagai suami mampu nggak. Jangan sampai kita memberikan tas yang mahal justru membuat madorot kepada kita gitu. Mungkin kan token abis minta Berarti channel. gini Nan, itu kan bilang Gak mungkin dong ya. istri makan, kita harus makan. Iya. Kita beli baju baru, istri beli baju baru. Kalau gue beli mobil gimana tuh Nan? Dua Mobil bisa dibagi dua gak sih? Enggak, maksudnya gini. Iya, kalau gimana? Stop. Maksudnya gini. Dari yang kedua. Maksudnya gini, ini kan berkaitan dengan nafkah ya. Ketika kewajiban kita itu memberikan pakaian kepada istri kita. Ketika kita beli mobil, ketika mobil tersebut digunakan untuk keluarga kita, ya nggak perlu istri kita juga harus beli mobil juga. Mintanya yang layanan. Gue beli mobil misalkan, istri gue minta tas misalkan. Iya loh. Ya, Biar seimbang. Biar seharga mobil. Iya kan? Buat apa? Lu sama. kan mobil tersebut dimanfaatkannya buat kita dan keluarga. Tapi kalau tas, apakah ente bisa memanfaatkannya? Enggak. Nah mungkin kan kita pakai tas cewek perempuan gitu. Jadi ketika intinya yang Bisa penting sih. itu Cuman Ya, itu mah yang nggak menikah. Beliin selingkuhan. Aduh. selingkuhan kalau misalkan ini kita beli baju baru, dia harus beli baju baru, harus apa? enggak. Gimana? Intinya begini, ketika kita nggak harus kita beli baju baru kemudian dia beli. Intinya ketika kita berpakaian, maka istri kita juga diberikan pakaian. Artinya gini, kita mungkin kita lihat istri kita bajunya cuma 3 gitu. Ya kita belikan pakaian yang lainnya gitu. Intinya yang jelasnya Sian banget istri 3 bajunya. misalkan ini kan kita rambut buat dipakai kemis ya kan. Kemis diganti lagi kan buat dipakai jubah. Gila tuh istri kesian banget ya. Istri kesian banget. ini kan permisalan aja gitu. Kita Ya sedangkan minimal 7 lah start. Oh ya, kalau misalkan istri kita cuma punya baju 7 sedangkan kita ini bajunya lebih banyak 15 gitu. Ya ketika dia meminta dibelikan pakaian yang baru ketika kita punya rezeki, ya itu menjadi haknya dia untuk dibelikan baju gitu. Tapi yang jelas yang jadi catatan di sini adalah tidak harus pakaian yang mahal. Intinya adalah pakaian yang bisa menutup auratnya. Pakaian yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memberikan pakaian yang justru membuat fitnah buat dirinya sendiri gitu. Itu juga. Jadi cuma pakaian, makanan. Kemudian hak yang lainnya. Kemudian Nabi SAW meneruskan wala tuqabbih, dan janganlah sekali-kali kalian itu menjelekkan istri kalian. Maksudnya? Nggak boleh. Itu kok jadi kenapa? Hak. Enggak, ini kita bicara hak, bukan nafkah. Hak yang harus dipenuhi atau hak yang harus diberikan kepada seorang istri sebagai kita ini sebagai suami nih. Yang tadi kita harus beri makan. Kemudian yang kedua kita harus memberikan pakaian. Kemudian yang ketiga adalah haknya seorang istri, kita tidak boleh menjelekkan istri kita. Ingat, di balik kekurangan yang ada pada istri kita, ingatlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla pasti menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Istri kita bukanlah makhluk yang sempurna ya. Istri kita pasti punya kekurangan, demikian juga dengan kita pasti punya kekurangan. Maka sebaik-baik seorang suami adalah tidak menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Nah, misalkan gini Gua masih paran kan ada kakak nih. Asik. Ya. Gua masih paran ada kakak nih. Ya. Gue udah punya istri nih. Si Farhan main ke rumah gue. Nah istri gue gak pakai kerudung jadinya dosa gak dilihat si Farhan?
Taib, kita berbicara berarti batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh istri kita ya. Ya kok ini bakal panjang nggak? Kalau bakal panjang, mendingan terusin yang tadi dulu. Ya. Ya, Ayo. ini soalnya Jadi loncat nggak ini. jadi nggak belang, jadi nggak Ya, gitu. karena Loncat gue ini nanya. Dan karena satu lagi ya, ada hak yang harus diantaranya yang harus diberikan kepada seorang istri adalah yang terakhir adalah wala tadribul wajh. Jangan sekali-kali seorang suami itu memukul wajah istrinya. Oh kasar. Nggak Badan? boleh. Apapun itu tidak boleh memukul itu adalah bukan solusi untuk menyelesaikan di dalam permasalahan rumah Emang benar tangga. sih. Ketika ada permasalahan di rumah tangga maka dibicarakan secara baik. Cuman kalau nggak bisa dibicarain kan kurang ajar, minta skincare sambil amuk-amukan misalkan. Ya itu Sambil Banyak banting-banting. tuh. Ciduan. Baik lagi cari Makanya- Tidak memukul wajah. cari istri yang benar. Tidak memukul bukan. wajah. Maka kembali lagi kita sebagai pemimpin karena kita ini sebagai pemimpinnya mereka ini sebagai Cuman kan kita punya emosi nan. Sabar. Makanya itu kita sebagai laki-laki adalah pemimpinnya. Bagaimana kita harus bersikap kepada istri kita dengan cara yang baik. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, maka pergaulilah mereka, artinya bersikaplah kepada mereka para wanita yaitu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ketika kita gak mungkin seorang istri itu kurang ajar sama suaminya kalau suaminya sendiri pasti kurang ajar sama istrinya. Mungkin gak Nyek? Gak mungkin itu. Kalau Cari Ketika suaminya bersikap dengan ketika suaminya bersikap yang baik kepada istrinya, ya bersikap baik, romantis, kasih sayang, gak mungkin seorang istri ini bakal ngebangkang kepada suami itu. cari kesurupannya. Ya itu suatu hal yang gak mungkin. Cuman nggak tahu ya ini yang gue lihat doang atau di dalamnya gimana. Cuman gue ngelihat gitu nan. Cowoknya romantis ini begini. Karena Tapi endingnya malah kita nggak malah diinjak sama si perempuannya. karena kita nggak 24 jam Iya bersama sih. dia. Kita nggak tahu isi rumah tangga seseorang gitu. Karena banyak ya para suami ini, mungkin para laki-laki ini di luar baiknya sama temannya luar biasa. Oh, ketemu teman tuh apa kabar? Baiknya luar biasa. Tapi di rumah Ditekuk pokoknya. istrinya dimaki-maki, dimarahi apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Wa ana khairul li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan aku adalah yang paling baik dengan istriku. Artinya kita bisa melihat seseorang itu baik atau enggak, bagaimana orang tersebut bersikap kepada istrinya. Kalau dia saja bisa bersikap baik kepada istrinya, insya Allah ini orang baik. Oh iya. Gitu. Tapi Oke, Nan, itu kan itu hak laki-laki yang harus di di antaranya itu adalah yang udah tadi kalau hak disebutkan. perempuan ke laki-laki Masih Nan, ada beberapa ya, cuman enggak, maksud intinya begini. masih banyak. Di antara 4 tersebut inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yaitu memberikan makan, kemudian memberikan pakaian, kemudian tidak boleh memukul wajahnya dan juga tidak boleh menjelekannya. Di antaranya juga kita harus bersikap yang tadi mempergauli mereka para istri dengan cara yang baik. Itu juga haknya mereka. Ya, haknya seorang istri yang harus kita tunaikan, artinya berkata dengan kata-kata yang baik, berlemah lembut kepada mereka. Itu hak yang harus kita berikan kepada istri kita. Di antaranya seperti itu. kalau misalkan hak perempuan yang harus dilakuin ke laki-laki apa Nan? Tapi di antara hak seorang istri yang harus ditunaikan untuk suaminya. Suami. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Ya, Itu utama ya. Itu yang paling utama adalah seorang istri harus taat kepada suaminya. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ada cara mudah sebetulnya untuk seorang istri untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ada 4 hal yang apabila dilakukan oleh seorang istri maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita ini salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha atau wa hafizat farjaha, dan senantiasa menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan
taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Gampang berarti ya kalau perempuan ya. Ya, sebetulnya perempuan kalau insya Allah dari Ngikutin syariat Islam lebih gampang. ya kalau kita mengikuti syariat Islam, insya Allah mudah untuk masuk surga. Apa itu independen aman? Tapi cewek nggak perlu posesif ya Nan ya. Misalnya lagi ini kan ini gimana pulang. Pengalaman. Kayaknya dari Di dalam HP hati pakai ini. GPS gitu kan. Di HP pakai GPS. Ya, Cewek bisa ngelacak. makanya Ketika kita lagi cari nafkah, lagi kerja nih si istri bawel. Pengalaman. Belum pulang lu. makanya kembali lagi ketika suami itu bisa berbuat baik kepada istrinya, bisa menjaga kepercayaannya, insya Allah istri nggak akan sebawel itu. Boleh gak Jo? Boleh gak begitu? Istrinya boleh gak posesif begitu? Enggak, itu diantara bentuk kasih sayang seorang istri itu bertanya lagi di mana, apa kabar. Ya, tapi juga jangan juga berlebihan ya. Tapi dia Pengen nggak percaya leponin terus. Ya enggak? Iya. Kalau gitu dia enggak percaya sama kita dong. Ya. Nah, itu. Ya, sekarang balik lagi, ketika misalkan kita orang yang baik, misalkan dia sebagai pemimpin yang baik, dia pemimpin yang bisa menjaga kepercayaan seorang istri, nggak mungkin istri itu bakal bawa kamu di mana sampai telepon enggak. Cuman gini kan, karena tahu suaminya baik, ganteng, tajir, misalkan. Jadi ketakutan ya. Jadi ketakutan, takut di jalan mepet ada cewek yang ngedeketin, ada gini, jadi takut Itulah. begitu. Iya, Temen kantor. itulah mungkin tanda cintanya seorang istri kepada suaminya. Kalau berlebihan gitu boleh berarti Nan? Enggak. Sampai dia ping telepon, coba video call, coba foto. Itu Nan bayanan. Coba Itu. kita pasang GPS di HP masing-masing, Sherlock. Iya, CCTV. intinya kan sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik. Tapi balik lagi ketika kita bisa menjaga kepercayaan seorang istri, insya Allah istri itu nggak mungkin sampai segitunya itu. Tapi kalau misalkan istrinya suaminya itu emang mungkin ya nakal istri pasti akan dengan demikian seperti itu. Balik lagi gimana pemimpinnya, karena rakyat ini gimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyatnya juga akan baik. Bukan terbalik Nan, gimana rakyatnya dulu? Enggak, maksudnya ini di dalam berumah tangga gitu. Dalam intinya ketika misalkan kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik ya, menjadi seorang suami yang baik, maka kita juga harus mengingat ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tanggung jawab terbesar seorang kepala keluarga adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, kalau gini misalkan gini Nan, si suaminya nggak taat ya, suaminya tuh nggak kurang baik lah, kurang baik, kasar, terus istri kasar, ngasih uang juga nggak kerja, karena nggak kerja jadi dia jarang ngasih nafkah. Nah, kalau di posisi itu akhirnya si istri ini mencari solusi selingkuh. Waduh. Gelo itu mah. Gimana kalau gitu Itu Nan? mah bukan pertanyaan kenikmatan itu mah. Gimana kalau gitu Nan? Nah, Dia selingkuh kenapa? Karena ya udah suami gue tuh udah bukan Kalau misalkan dia dosa nggak kira-kira gitu? Ya jelas dosa. Kalau misalkan seorang suami sudah kasar misalkan kepada istrinya, ya main tangan luar biasa, kemudian sudah tidak memberikan nafkah, ini artinya sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka seorang istri jalan satu-satunya seperti apa? Minta diceraikan. Nah, kalau nggak mau si suaminya. Nah. Ya, dia Nggak, bisa, kalau misalkan selingkuh misalkan dosa nggak? Bukan Ya, dosa. jelas. Dosanya tuh biasa aja apa banget gitu? wallahu a'lam apa dosanya biasa saja ya, tapi yang jelas dia berdosa, ya jelas berdosa. Tapi Karena gini Nan, kalau misalnya kita lagi bertengkar nih suami istri, ketika si suami bilang cerai, itu sah gak cerainya? Oh, sering Itu tuh. gimana tuh? Kan banyak perdebatan tuh. Gue pernah denger juga kalau kita ngomong cerai itu bercanda, itu udah beneran. iya. Atau lagi emosi Itu gimana? nggak boleh. Makanya nggak boleh. kata Rasulullah SAW, bercandanya yang itu serius, Iya. ya jatuh itu perceraian, talak. Wah, ya. Boleh ya. Jadi kita bercanda nih. Iya, Nggak boleh kemana-mana. bercandanya saja Oh, serius, itu adalah
talak. Tapi kalau dalam emosi tadi, Kalau misalkan terus gimana? Kalau misalkan nih, misalkan contoh gue bercanda sama istri gue, gue ceraiin lu, misalkan. Nah, itu Talak jatuh gigi. talak 1. Waduh. Buset. Satu Ceraiin kali lagi. 3 kali ngucap. Ya, Nah kalau misalkan tetap karena gue nggak tahu cerai, tapi gue tetap ngejalin hubungan sama istri, ya, jadi gimana? makanya ketika misalkan makanya kita nggak bisa bercanda di dalam kata talak perceraian itu karena seperti itu. Bercandanya saja sudah. Terus sudah gimana Nan jatuh. kalau misalkan gitu Nan? Ya kalau misalkan nggak tahu, namanya juga Allah Ghafur Rahim ya. Kalau kita benar-benar nggak tahu ternyata itu jatuh talak, ya kemudian kita setelah kita tahu akhirnya ya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan dia sudah tahu kemudian dia bercanda kepada istrinya seperti itu, maka jatuh talak. Nah, istri yang kayak gimana yang wajib suami ceraikan? tanda-tanda. Tanda-tanda istri yang ceraikan. Wah, benar ya. Wis semua benar. Ya. Skincare banyak. Waduh. Apa? Enggak, gimana? Ciri-ciri gimana Itu tuh? beban. Rekening 30 juta minta BMW. Kopi pahit. Kamu mah. Kopi gula. Bangsa. Gimana ciri-ciri Tapi- istri yang harus diceraikan? Taib. Ada gak? Perceraian adalah sesuatu yang kita nggak mau Mentok inginkan nih. gitu. Kita nggak naudzubillah kita jangan sampai kita bercerai karena kata di dalam hadis disebutkan sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Artinya apa? Perceraian itu sebetulnya sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah. Makanya ketika ada pertengkaran di dalam rumah tangga ya maka dibicarakan secara baik-baik dulu. Ya, jangan sampai Gak bisa akhirnya nih cara baik-baik. tapi secara baik-baik kita tidak bisa tidak bisa melihat keharmonisan di dalam situ ya benar-benar sudah misalkan nggak bisa diperbaiki lagi misalkan seperti itu, maka ketika misalkan kita harus lihat dulu dengan sebab apa kita menceraikan istri kita. Tapi misalkan cuman gara-gara skincare istri diceraikan, ini bukan suatu Cuman alasan yang syar'i. mintanya sambil kasar Nan. Pokoknya gue pengen skincare yang harga 50 juta. Ya. Kalau nggak ada, lu nggak boleh pulang. Nah, Ayo, maha. ketika misalkan sudah bisa tidak bisa nggak bisa diislah lagi, nggak bisa diperbaiki lagi misalkan, maka kita bisa melihat misalkan kenapa saya ceraikan misalkan karena dia nggak taat sama saya misalkan, dia suka marah-marah sama saya. Tapi kita juga melihat ketika kita sudah berusaha sabar ya, ketika kita sudah berusaha memberikan cara yang baik ya, kita menasehati istri kita kita menasehati istri kita dengan cara yang baik, tapi emang istri kitanya yang suka marah-marah, suka membentak, ngebangkang maka kita boleh untuk menceraikan istri kita. Maka di situ ada uzur. Di situ ada kita alasan yang syar'i. Artinya apa? Alasan itu dibenarkan di dalam agama. Kita menceraikan istri kita karena istri kita ini ngebangkang sama kita, nggak taat sama kita, atau justru misalkan nggak mau sholat misalkan, kita perintahkan istri kita buat sholat tapi nggak mau ngebangkang misalkan, ya kita boleh untuk bisa menceraikan istri kita. Tapi nggak langsung ya secara misalkan nggak mau sholat kemudian ceraikan, nggak ada namanya Kurang ajar gitu Nan, ya, kurang ajar apa. tapi intinya Anggap kan sekarang banyak Nan, istri yang KDRT suaminya. Nah, Nanti kalau dipukulin suaminya nggak terima dikit digampar, banyak sekarang. Nan. kacau tuh. Kita lagi capek-capek habis Dan kerja, suaminya nggak ngelawan, ada itu. Banyak. ya Dan berarti, gue ada beberapa teman yang begitu. ya berarti dia dipertanyakan kepemimpinannya karena laki-laki adalah pemimpin. Nggak mungkin. Enggak, maksud gue segini Nan. Oke. Kalau di posisi itu laki-laki terus gimana? Laki-laki terus gimana nih? Fight Emang udah posisinya tuh si perempuannya yang gagah di dalam rumahnya. Yang memang punya duit, yang bukan duit, yang duitnya lebih gitu. Nah, yang gagah aja udah. gitu ya. kita fight balik. Ada kanan, ada ini mau pasti ada Nan. Yang suami itu lebih kalem, ceweknya yang lebih dominan. Sekarang banyak ya. banyak itu. Parah ya. Iya, Maksud gua kalau posisi gitu gimana tuh? Wah, gelepak. Salah. Kita harus Nggak terima. nangkis, sabar, atau Langsung di packing Ya, tapi tasnya kan di pasti- langsung diusir suaminya. Tapi gue yang pernah gue sedih ya, yang paling pernah ngelihat sedih mah gitu ya di video tuh gak suami
balik kerja capek lagi makan. Istri lagi. Nah, Kenapa tuh? ditepak aja. Itu langsung Ditumpahin tuh, dimarahin. kan. itu makanya itu Gua kan. masukin botol istri. Iya. Pasti kan itu juga pasti nggak mungkin tiba-tiba istri itu ngebentak sama suaminya, ngelawan sama suaminya. Karena udah keterbiasaan, karena emang selalu si suami itu ngalah. Nah, itu tuh. Jadi bahaya. debat, Nah. suaminya ngalah sampai bahasa tuh nggak ada di tahu momen diri sebenarnya. si istrinya tuh lebih karena tahu suaminya bakal ngalah, dia bakal makin terus ngegas. jadi. Merasa Ketika- superior lah ketika di rumah. ya itu gini, ketika misalkan kita sudah berusaha baik sama istri kita, ya kita kita baik dengan nada yang rendah apa segala macam. Intinya memberikan cara-cara yang baik sudah. Kemudian tapi istri kita justru di situ mengambil kesempatan, misalkan mumpung suami anak nurut sama anak, terus akhirnya membangkang ya boleh kita menceraikan istrinya seperti itu. Berarti dia bukan istri yang baik. Karena dia keluar dari kodrat wanita soleha. Karena wanita soleha itu adalah wanita yang taat sama suaminya. Bahkan dia nggak berani untuk mengangkat suara di atas suara suaminya. Ya karena berarti dia bukan wanita yang baik. Dia bukan istri yang baik. Karena istri yang baik, istri yang soleh itu akan senantiasa taat kepada suaminya, nurut sama suaminya. Terus kan tadi kan hak suami itu salah satunya nggak boleh ngomongin kekurangan istrinya ke orang lain. Iya. Cuman yang kejadian banyak sekarang, istri yang ngejelek-jelekin suaminya ke orang lain. Lewat status. Bubarin. Kalau udah perempuan atau perempuanan, Iya. gue pernah ngedengar tuh perempuan yang diomongin tuh Ya, suaminya. ya mungkin Udah mah kerjanya gitu doang. Gelo. kita kan sebagai anak Adam pasti pernah berbuat salah ya. Pasti pernah berbuat dosa. Jangankan kita sebagai pemimpin, mungkin istri kita juga di saat itu pernah melakukan dosa atau pernah melakukan salah. Maka sebaik-baik suami ya adalah yang mau memberikan nasihat yang baik kepada istrinya. Ya, memaafkan kesalahan istrinya. Oke, misalkan di saat itu dia mungkin nggak tahu atau mungkin dia kebawa suasana, akhirnya jadi ikut-ikutan ngejelekin suaminya ya karena pengaruh teman ya. Ketika hal itu terjadi, maka seorang istri harus minta maaf kepada suaminya, dan sebagai suami yang baik ya terutama memaafkan kesalahan istrinya dan memberikan nasihat yang baik juga. Jadi intinya semua permasalahan insya Allah bisa diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, yang adanya komunikasi yang baik, insya Allah permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Jadi bukan jangan langsung mentang-mentang seorang istri ngejelekin suaminya, ente ngejelekin anak, udah anak cerain. Enggak, bukan suami yang baik seperti itu. Semua juga bisa dibicarakan secara baik-baik. Wanita punya hak buat ceraiin suami gak? Artinya ada namanya disebutnya khulu. Khulu itu seorang istri itu minta diceraikan oleh suaminya. Boleh. Tapi kalau suaminya nggak ngelakuin, nggak mau, nurutin. maka jalan satu-satunya adalah ke mahkamah. Artinya ke pengadilan. Oh, biar negara yang ngurus. Biar negara yang Soalnya gue memutuskan. pernah denger Jim. Jadi suaminya tuh merantau. Ya, iya Jim. Kenapa tuh? Merantau. Ya, tapi udah 3 bulan tuh gak nafkahin gitu. Iya. Udah, Oh iya. udah. Nah itu kan kalau misalkan kita gak nafkahin semua, misalkan berat tuh kayak ngerantau, itu gimana Nan? Ya berarti seorang istri boleh meminta cerai karena nafkah itu kewajiban yang nggak Itu boleh. ada waktunya gak misalkan? Kalau nggak nafkahin 6 bulan, Wallah. otomatis cerai misalkan. Jalan-jalan ke Mekah nih, jalan kaki ke Mekah nggak nafkahin, ada istri di rumah, ada loh sekarang. Kalau dapat kaos Ada langsung live. transfer anjir. Wallahu a'lam ya. Ana pernah membaca juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya batasan seorang istri itu tidak dinafkahi itu ada yang mengatakan 3 bulan. Ya, ketika misalnya 3 bulan benar-benar nggak dinafkahin, maka Lahir seorang batin. istri boleh minta cerai kepada suaminya. Oh minta cerai tetap Iya. nggak otomatis cerai. Enggak, tetap minta Jadi di saat diceraikan. minta cerai si istri suaminya gak mau, Maka mahkamah iya. negara yang memutuskan berarti pengadilan. nggak segampang gitu. itu ya? Enggak Kalau wanita nggak segampang cowok ya. Iya, enggak segampang itu. Maka ada keputusan tetap ada di tangan laki-laki gitu, di tangan suaminya. Ada juga mengatakan kalau 6 bulan benar-benar nggak dinafkahin ya, maka seorang istri boleh minta cerai suaminya. Dan untuk di zaman sekarang sebetulnya udah bukan alasan sebetulnya itu ya kan?
Apa? Bukan alasan. Gak napain gara-gara Gak merantau. napahin ya, gara-gara merantau. Sekarang kan transfer. Iya, sekarang sudah dimudahkan. Nah, itu kan nafkah kalau misalkan secara duit. Kalau misalkan secara ranjang gimana? Waduh ranjang. Apa batin? Iya. Lahir dan batin. Ya, Batin. di situ juga termasuk diantaranya itu. Ya, termasuk diantaranya seperti itu. Wallahu alam ya. Baik istri juga berhak untuk artinya itu ada hubungan biologis antara suami istri ya. Ketika istrinya memang tidak disetubuhi misalnya oleh suaminya, wallahu alam ya, apakah seorang istri juga boleh minta cerai atau batasannya sampai apa gitu, sampai wallahu alam. Kalau misalkan si istri nolak berhubungan berhubungan suami istri. Kita minta jatah. Ketika kita misalkan sebagai suami gitu ya meminta istri untuk berhubungan ya, maka seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya. Artinya harus dipenuhi. Kalau nggak boleh, kalau nggak gini. Tapi kalau misalkan kita melihat kondisi istri kita misalkan sedang sakit, dia menolak, kita pengen gitu, tapi kondisi istri kita lagi sakit, dia menolaknya karena ada uzur gitu ya, nggak apa-apa. Terus suami gimana? Apa kita Lagi pengen? Gimana? Ya. Kita lagi pengen, misalkan suami lagi pengen, Ya. cuman istri sakit, ini hawa nafsu nih. Nah, kita juga harus punya ya. Aduh begini. Capek. Ketika misalkan suaminya pengen ya. Kan ada nana yang bener-bener Iya, maksudnya kan hyper gitu. enggak intinya gini, berhubungan badan intinya kan memuaskan nafsu seorang suami kan tidak harus aja dengan berhubungan badan. Ya bisa juga dengan cara-cara yang lainnya gitu. Nah, hukumnya Nah, gimana cara lain? Ya yang menikah pasti paham. ya gini. Oh. Artinya nggak harus berhubungan badan. Oh, jadi- intinya kan ketika kita misalkan laki-laki itu sedang nafsunya sedang besar. Intinya kan ingin dikeluarkan, betul nggak? Ini sudah tidak tergantung nih. Dikeluarkan. Iya. Maksudnya Maksudnya gimana? Ingin dikeluarkan. Ayo bingung kan. Gak ada bahasa yang lebih enak dengar lagi. ingin tersalurkan. Hari ini aja. Nanti tolong dikatakan. Gak, maksudnya itu ketika Apa enak gitu. Gak. Maksudnya ketika misalkan hawa nafsu kita misalkan bergejolak gitu, ingin tersalurkan nafsu kita ya tidak harus dengan cara berhubungan aja. Ada dengan cara-cara yang lainnya yang nafsu kita ini akhirnya bisa tersalurkan gitu. Lebih dalam nih pasti. Ini sebenarnya agak jorok. Gak apa-apa. Ini kan ilmu. Iya sih. Banyak orang yang gak tahu selain Oke. kita. Kan bisa cara lain. Kalau misalkan maaf ya kalau pakai mulut gitu. Itu Ya. hukumnya gimana tuh? Ya benar tuh. berkaitan dengan mulut. Di sini ada para ulama berbeda pendapat. Bahasanya susah. Emang susah. Susah sih. Apa ya? Selain bersetubuh. Ya, maksudnya artinya menyalurkan nafsu misalkan melalui mulut gitu ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, pertama yang mengatakan boleh itu ada di dalam firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya wanita itu seluruhnya adalah seperti kebun gitu. Artinya apa? Ya semuanya itu boleh kecuali dubur. Kecuali lewat kemaluan. Artinya semuanya boleh dan halal seperti seperti kebun gitu. Artinya kita boleh mendatangi istri kita. Ya, artinya kita boleh mendatangi istri kita dengan cara apapun itu kecuali melalui belakang dubur itu tidak boleh. Itu ijma, ittifaq dari semuanya itu nggak boleh. Dan yang kedua yang mengatakan tidak boleh karena pada hakikatnya mulut ini kan kita biasa dipakai untuk berzikir kepada Allah ya, pada sesuatu yang baik lah. Maka tidak selayak atau tidak sepantasnya
mulut ini kemudian dipakai dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi kembali lagi itu perbedaan pandangan para ulama gitu. Kalau hidung ya bercanda. Ilmu ini guys, ini ilmu. Ini beneran kita nggak tahu ya. Mungkin ada sebagian lu juga nih. Jadi jangan nganggap kita ngebecandain agama, enggak, karena emang nggak tahu. Dan gue yakin banyak orang di luar sana yang nggak tahu juga gitu. Jadi ini ilmu, nambah ilmu kalian ya. Ya. Tapi yang ada juga yang seperti azal ya. Ada yang mengatakan seperti azal itu artinya ketika suami istri itu berhubungan kemudian keluarnya mani itu di luar. Bukan di dalam rahim seorang istri. Nah, di situ juga artinya ketika suami istri itu berhubungan ya ketika misalkan suaminya itu akan keluar kemudian dikeluarkannya itu di luar bukan di dalam maka ini disebut azal ya. Azal ini para ulama juga mengatakan bahwasanya ini nggak boleh hal yang demikian itu dilakukan. Kalau nggak boleh nanti itu dari mulut gimana? Apa? Kalau misalnya nggak boleh keluarin dari luar. Enggak, maksudnya itu kan kalau dalam keadaan kita tuh bersetubuh ya ini bersetubuh. Ketika bersetubuh maka ketika ingin apa namanya di luar gitu. Ini di luar maksudnya begitu. Bisanya di luar sejam. Kerasa ada sejam ya. Panjang ini. Intinya gini. Intinya di dalam pernikahan ini kita subhanallah udah panjang lebar ya. Maka harus ada yang bisa kita ambil di dalam pertemuan ini ya. Banyak. Intinya kita seorang pemuda ketika dia mampu untuk menikah. Artinya mampu di sini dari sisi materi dan juga para ulama menyebutkan juga dari sisi biologis. Artinya dia mampu untuk berhubungan biologis, dia sudah paham, kemudian sudah mampu. Artinya di sini dia memiliki materinya, maka para ulama mengatakan dia harus menikah. Kalau nggak mampu kan? Biologis kan belum mampu materi misalkan. Ya, makanya kan yang disebutkan di sini adalah kata mampu. Kalau misalkan dia belum mampu ya sampai dia mampu nanti. Umur 50 tahun belum mampu. Tapi kalau dia punya karena keinginan, dia malas jadi nggak mampu. Nah, balik lagi kan kepada personnya masing-masing. Ketika misalkan dia emang nggak mau nikah itu namanya. Tapi kalau misalkan dia dilihat dari sisi materinya dia sudah mampu. Kemudian dia juga sudah paham yang namanya hubungan suami istri misalkan secara ilmu gitu. Maka dia harus menikah. Maka Nabi SAW ya menyebutkan tadi ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya karena menikah ini lebih menyelamatkan pandangan kita, lebih menyelamatkan kemaluan kita juga. Dan apabila kita tidak mampu, apa solusi terakhirnya? Yaitu dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa ini akan menurunkan hawa nafsu kita. Jadi gue pengen tutup gini guys, di bab pernikahan ini. Kalau misalkan tadi lu ngelihat misalkan kita ketawa-ketawa, mungkin ada sebagian orang, gue yakin ada sebagian orang yang mikir kita nggak bercandain agama. Enggak guys, oke? Karena emang ya yang pertama acara ini yang berjudul insaf gitu ya. Dan ya gimana caranya kita itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan emang kita awam, kita tuh gak paham agama. Makanya gue ngundang temen gue yang lebih paham dari kita. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gue yang konyol, yang gak jelas, maklumin aja gitu ya. Karena dan gue pun berharap di sini mewakili banyak orang di luar sana. Jadi gitu aja guys ya. Jangan baperan juga tuh guys sih. Ya, baper. Thank you.